Pasca TNI melakukan pengiriman pasukan para Raider Kostrad sebanyak 450 ke wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini yang memiliki misi khusus melindungi dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI dari aksi pemberontakan anggota separatis KKB di Papua. Kali ini melalui Komando Satuan Tugas Militer Tentara Nasional Indonesia kembali mengerahkan pasukan elit dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad untuk masuk dan menembus Papua yang merupakan basis markas angkatan bersenjata anggota separatis KKB. Pasukan khusus terbaik ini adalah merupakan pasukan yang memiliki misi khusus di dalam menumpas gerombolan anggota separatis KKB yang kerap kali melakukan pemberontakan di wilayah Intan Jaya, Papua. Adapun pasukan elit Kostrad TNI yang memiliki persiapan untuk menembus markas KKB di hutan Papua ialah pasukan langit dari Batalion Infanteri Para Raider 431 Satria Setia Perkasa Brigade Infanteri Para Raider 3. Namun tidak bisa dipungkiri jika dengan mengirim pasukan tambahan dari Kostrad untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia di Papua adalah merupakan salah satu tanggapan atas tantangan anggota separatis KKB yang secara terang-terangan menentang TNI dan Polri untuk melakukan perang terbuka. Sementara itu, berdasarkan media siaran resmi, Yonif Para Raider 431 SSP yang dilansir media informasi FIFA Militer pada Selasa 9 Februari 2021. Batalion yang dikirim ini adalah persiapkan untuk bergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Mobile RI Papua Nugini untuk wilayah pertahanan Papua. Selain itu, demi untuk mengasah kemampuan anggota TNI yang akan dikirim hingga sejauh ini berbagai persiapan terus ditingkatkan. Misalkan saja persiapan Komandan Brigif Para Raider 3, Letkol Infanteri Fadilah Mulyono telah melakukan pengecekan kesiapan awal pasukan di markas Yonif Para Raider 431 SSP di Karyango, Maros, Sulawesi Selatan. Namun sebelum dilakukan pengiriman pasukan para Raider Kostrad TNI ke wilayah perbatasan untuk menembus basis markas KKB di Papua sebagai satuan pengamanan, TNI terlebih dahulu mengkoordinasikan kebutuhan Satgas yang konkret, baik personel, material, dan peralatan tempur militer yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, menurut siaran sumber media informasi nasional, 450 prajurit TNI dari Yonif Para Raider 431 SSP Karyango yang akan dikerahkan ke Papua pada bulan Juli 2021 yang akan datang adalah merupakan pasukan terbaik Kostrad TNI yang sudah memiliki pengalaman tempur di wilayah perbatasan Papua. Sebab Yonif Para Raider 431 SSP Karyango bukan kali pertama ini ditugaskan ke wilayah perbatasan Papua. Hal tersebut berdasarkan sumber media informasi jika sejak Satuan Tempur Para Raider Kostrad ini berdiri pada tahun 1986. Sudah lebih dari 5 kali mereka dikerahkan untuk mengawal wilayah kedaulatan NKRI di Papua. Selain sering dikerahkan operasi menembus belantara Papua, pasukan Yonif Para Raider 431 SSP Karyango juga memiliki rekaman jejak penugasan operasi militer ke wilayah Timur-Timur dan Aceh dengan misi khusus. Namun, selain mengerahkan pasukan para Raider Kostrad, Polri juga telah ikut terlibat sebagai salah satu satuan penegak hukum dan keamanan masyarakat sipil di wilayah Papua. Salah satunya adalah penugasan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw dan pemindahan kantor Kapolda dari Timika ke Jayapura untuk memudahkan koordinasi ketika terjadi situasi darurat, sebagaimana lansiran sumber media informasi Antara pada Rabu 10 Februari 2021 kemarin. Dengan penugasan Kapolda Papua yaitu Irjen Pol Paulus Waterpauw mengaku jika secara keseluruhan wilayah Papua saat ini masih relatif kondusif, namun ada beberapa daerah yang masih terjadi gangguan oleh anggota separatis KKB di Papua.
Misalkan saja seperti wilayah Intan Jaya yang masih kerap menjadi aksi pemberontakan anggota separatis KKB di Papua saat ini. Sebagaimana laporan yang diterima beberapa kelompok KKB saat ini yang berada di wilayah sekitaran Intan Jaya, Papua. Termasuk kelompok Sabinus Waker yang merupakan kelompok separatis bersenjata KKB dan kerap kali membuat kekacauan dengan melakukan aksi penembakan terhadap anggota TNI dan masyarakat sipil. Hal tersebut berdasarkan lansiran sumber media informasi lokal jika anggota separatis KKB yang ada di Intan Jaya saat ini dilaporkan beberapa kali melakukan kontak senjata dengan aparat keamanan dan bahkan hingga menembak warga sipil di wilayah perkampungan Intan Jaya, Papua. Selain itu, Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, mengaku jika aparat kepolisian sudah berencana menambah personel ke wilayah Intan Jaya, Papua. Sementara itu, di sisi lain, Bupati Intan Jaya telah menyatakan kesediaannya untuk membantu rencana pengamanan tersebut dan melakukan penambahan pasukan, ujar Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. Namun, jika kita melihat dengan situasi yang semakin bergejolak dengan aksi pemberontakan anggota separatis KKB di wilayah Intan Jaya, Papua, dengan diterjunkannya pasukan elit Kostrad TNI dan Polri di wilayah Intan Jaya, Papua, tentunya akan semakin mempersulit pergerakan anggota separatis KKB tersebut. Hal ini dilakukan oleh anggota TNI dan Polri sebab sudah semakin meresahkan masyarakat dan keamanan wilayah Intan Jaya, Papua, dan keberagaman anggota separatis KKB, OPM, dan TPNPP selalu saja melakukan aksi brutalnya dengan menembak mati anggota TNI dan Polri serta masyarakat sipil yang tidak terlibat. Misalkan saja penembakan masyarakat sipil yang dilakukan oleh anggota separatis KKB pada tahun 2019 dan 2020 kemarin telah memakan puluhan korban jiwa hingga di awal tahun 2021 ini. Sehingga salah satu cara untuk memukul mundur pasukan anggota separatis KKB di wilayah Intan Jaya, Papua, TNI dan Polri harus bersinergi untuk terus melakukan penjagaan dari aksi brutal anggota separatis KKB atau menembus basis markas KKB di hutan Papua.